Saat umat Tuhan dikuasai bangsa Babel, siapakah yang akan membebaskan mereka dengan kuasa bangsa yang sangat besar? Ternyata Kores dari Persia yang Tuhan pakai untuk memperkanan bangsanya boleh kembali ke Yerusalem. Tuhan berjanji memberikan kebebasan bagi mereka yang masih dibelenggu oleh berbagai kuasa, termasuk oleh si setan. Bagaimana caranya? Tuhan mempunyai cara sehingga umat yang dicintainya boleh bebas dari berbagai belenggu. Maka mari tetap mempercayai Tuhan. Ialah pengharapan kita yang sudah menyatakannya. Selamat hari Minggu pertama setelah tahun baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yeremia 31 ayat 10 sampai 14. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang-orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegeraman. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak hanya menyerahkan umatnya dalam kerangka pembelajaran untuk kebaikan mereka sebagaimana dulu peristiwa Babel. Namun ada waktu Tuhan bertindak juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan sekaligus menjagai mereka. Dalam perbuatan Tuhan itu, maka akan terdengar sorak-sorak sukacitai umat yang dikasihinya. Saat bangsa Israel terpuruk dalam hukuman Tuhan, janji keselamatan diberitahu kepada bangsa-bangsa, kepada umatnya. Menjadi kekuatan untuk tetap kuat sebab firman Tuhan hidup, memberi suatu pengharapan yang pasti akan terjadi. Nabi Yeremia yang sering meratap karena kebebalan para pemimpin bangsanya, para imam dan masyarakat Yehuda. Nasionalisme sempit ada bagi diri mereka sehingga tidak mendengar peringatan sang nabi bila dikatakan mereka akan dihukum Tuhan bila tidak bertobat. Mereka bersalah sebab rajin beribadah kepada Tuhan, namun di luar bait suci perangai mereka juga tidak benar dengan ikut menyembah ilah-ilah. Mereka merasa akan tetap berjaya. Lalu saat Nabi mengatakan mereka rapuh, maka muncul rasa nasional sempit dengan tidak menerima teguran. Oleh sebab itu adalah akhirnya yang menjadi hambanya, pilihan Tuhan, Raja Babel, melulantakkan mereka dan dibawa ke Babel. Kemudian menjadi buangan. Hanya tangisan penyesalan yang boleh mereka lakukan dan memohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan tetap memperhatikan doa teriakan umatnya yang mengalami kesusahan dan menjanjikan bahwa mereka boleh kembali, yang besar akan dipersatukan. Suara ini bukan hanya bagi Israel semata, namun juga untuk bangsa-bangsa sehingga semua bangsa mengetahui dan mengenal siapa yang berkedaulatan di alam semesta ini. Boleh saja di saat Tuhan memperkenan umatnya menghadapi derita, tetapi saat Tuhan bertindak dan menganugerahkan keselamatan, maka bangsa-bangsa di dalam perjalanan sejarahnya akan memahami betapa dahsyat perbuatan Tuhan bagi umatnya ketika janji keselamatan dipenuhi. Tetapi
Janji keselamatan itu bukan hanya bagi bangsa Israel, namun diperuntukkan bagi manusia ciptaan, sehingga pernyataan Nabi ini adalah janji mesianik, yakni kesatuan bangsa-bangsa dalam kehadiran Raja dari keturunan Daud, Yesus Tuhan kita. Dialah Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Di minggu pertama tahun baru 2025 ini kita diajak untuk tetap berpengharapan dalam kuat kuasa Tuhan, sampai kedatangannya kelak. Tahun 2024 sudah kita tinggalkan oleh penyertaannya, dan di tahun ini juga kita akan tetap bersama Tuhan dalam kebaikannya. Dia lebih besar dari apapun persoalan kita. Firman Tuhan sudah menjanjikan keselamatan bagi kita. Tetaplah hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, di awal tahun baru ini, minggu pertama kami sudah bersama dengan Engkau. Berkati sertai kami tetap dalam pengharapan kami, menerima keselamatan daripada Tuhan. Berkati kami setiap orang, ya Tuhan, biarlah penghiburan dari Tuhan boleh menyentuh hati orang-orang yang berduka. Sertai kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.